Kenalin, aku Tera Sajiandra Elnora Santi, biasa dipanggil Tera. Kali ini aku mau buat konten Q&A karena aku hampir sebulan ya ini gak bikin video lagi buat dimasukin diupload di YouTube gitu. Ya, aku baru kali ini ngomong di depan kamera ya, sebenarnya sih ragu gimana gitu ya, karena aku nggak terbiasa. Nah, terus langsung aja ya kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan. Tapi ini nggak semua ya, cuma berapa aja, dan itu aku yang paling banyak aku jawab tuh yang mereka bilang ke aku kalau misalkan harus dijawab. Oke lah, ntar aku jawab. Mana ya? Nih, pertanyaan yang pertama dari @maut1_7. Jadi dia temen SD ya dulu. Pertanyaannya, apa impian yang belum tercapai dan kira-kira kapan mau ternyapainya? Makasih, harus jawab. Oke, harus jawab. Impian yang belum tercapai itu ya jadi musisi. Terus kira-kira kapan harus mau nyapainya? Ya ini lagi usaha. Jadi aku kayak gini tuh buat video-video cover gitu, aku tuh lagi usaha supaya jadi musisi gitu kan besok. Ya maksudnya tuh nggak cuma jadi musisi cover, tapi besok juga kalau misalkan aku paling muka-muka aja deh SMA aku bakalan buat single sendiri gitu, biar gak dikira orang-orang cuma bisanya cover aja nggak bisa bikin lagu apa gitu. Ya mungkin itu kata-kata dari para netizen Indonesia ya biasa. Terus ini pertanyaan yang kedua dari @_mayafidila. Dia tuh bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dibikin 10 pertanyaan. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Adakah kesulitan saat bikin video YouTube? Kesulitannya kalau misalkan kita recording itu kan aku buatnya terpisah, karena kalau misalkan bareng itu tuh malah jadi semakin sulit ya dalam pembuatannya. Soalnya kita tuh butuh juga kalau misalkan rekaman tuh harus di tempat yang nggak ada noise-nya gitu, nggak ada suaranya, jadi nggak keganggu gitu. Terus kalau buat video tuh dan itu tuh semua ngetik recording lah, terus habis itu buat videonya itu tuh sampai ngetik puluhan kali. Dan itu kalau misalkan durasinya pendek kayak misalkan cover di IG itu tuh aku biasanya bisa juga tuh sampai 10-20 kali tuh ada mungkin. Tapi kalau misalkan untuk YouTube kadang bisa lebih, soalnya susah juga kalau misalkan mau mulus gitu tuh kadang ada gangguan gitu loh, kayak misalkan jadi nggak fokus. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih dari @_mayafidila. Kasih tahu tips latihan main biola dan nyanyi dong. Kalau latihan main biola sih aku tuh sebenarnya masih ada materi yang belum aku pelajari, karena itu juga masih buat aku tuh masih belum paham gitu. Jadi ya aku harus butuh ada yang mendampingi aku buat ngajarin biola itu ya. Terus kalau misalkan kalian pengen lebih tahu lagi, maksudnya yang lebih dari aku ya, maksudnya yang lebih pintar dari aku saranin aja lihat di YouTube-nya Kak Vinka, karena itu juga salah satu idola aku ya di Instagram itu. Ya walaupun belum populer banget sih Kak Vinka, cuman Kak Vinka tuh dia juga sering ngejob di mana-mana gitu ya.
Dan aku juga pengen tuh kayak Kak Pinka, jadi kayak ada apa penghasilan juga kalau misalkan YouTube udah besar, ngejob gitu kan, lumayan. Nanti kalau misalkan butuh itu cari yang mana videonya, ntar aku kasih linknya di deskripsi, nanti aku kasih linknya videonya Kak Vinka gitu ya. Terus untuk pelatihan nyanyi, tipsnya itu sebenarnya sih rata-rata kalau misalkan aku pernah ya lihat di YouTube cara-cara tips supaya suara bagus gitu, sebenarnya tuh sama yang aku lakuin. Kalau kalian ikutin aja ya kalian bisa mungkin, karena rata-rata ya intinya itu sama semua. Cari aja kalau misalkan kalian bingung yang mana sih yang menurut aku yang misalkan bisa benar-benar gitu, coba deh nanti aku kasih link aja di deskripsi, nanti kalian tinggal klik aja nanti muncul. Lanjut pertanyaannya yang keempat, kapan upload coveran lagi? Kalau misalkan mau coveran tergantung, karena ini juga lagi ada itu ya, lagi banyak yang membincangkan tentang itu loh, copyright. Jadi kalau misalkan kita cover lagu kita upload ke YouTube, itu tuh YouTube tuh bakalan bisa menyelidiki gitu loh. Kalau misalkan kita cover terus lagunya itu ada copyrightnya, terus kita bisa kena itu. Karena kalau misalkan kita kena, nanti kita bakalan diklaim. Dan kalau misalkan diklaim, kita nggak bakalan dapat monetize, kayak dimonetize. Jadi aku takutnya itu aja. Jadi ya aku memutuskan untuk jeda aja dulu. Aku mau cari lagu-lagu yang boleh di cover gitu loh. Ya tunggu aja nanti kalau misalkan ada yang lagu yang boleh di cover gitu, oke nanti aku publish. Dan ini juga lagi ada rencana, cuman paling selesai pandemi ya, karena ini kita tuh mau ngeband sama teman sekolah, teman band sekolah gitu ya. Cuman ya karena kondisinya lagi kayak gini, lagi pandemi, kita nggak bisa. Ya itu baru rencana. Terus sekarang pertanyaan yang kelima, lebih pilih bikin video sendiri atau collab? Kalau sendiri ya menurut aku ya, kalau mudah bikin coveran sendiri. Kalau misalkan mau collab itu malah ya agak rumit sih ya, editnya, maksudnya tuh bukan edit suara tapi tuh nyatuin videonya, kayak misalkan antara temponya si A sama temponya si B itu harus bareng gitu. Jadi aku tuh waktu collab sama Ida, temen ekstra bandnya aku di sekolah, itu tuh kan kita collab jauh ya di Instagram. Terus kita tuh nyanyi, terus dia bikinin videonya ke aku, nanti aku yang edit. Terus setelah aku edit, ya sebenarnya tuh ada kesusahannya antara tempo A sama tempo B, tempo dia sama tempo aku tuh ada yang nggak bareng, karena susah juga. Walaupun aku udah bener-bener didengerin supaya bareng gitu, tetap susah. Karena kalau misalkan nggak bareng sama orang yang nyanyinya itu kadang ya gitu. Terus lanjut pertanyaan yang keenam, pengen collab bareng siapa, alasannya? Kalau collab sih terserah siapa aja yang mau. Kadang juga sekarang tuh aku kalau misalkan nyari orang yang ayo dong collab bareng aku, collab jauh gitu, kadang tuh yang mau cuma sekedar mau tapi nggak ada niat, terus akhirnya nggak jadi. Ya udah, ya tergantung niat seseorang juga. Kalau misalkan mau collab bareng gitu, untuk alasannya ya tergantung niat itu. Setiap orang pasti kan kalau misalkan pengen usahanya bagus pasti kan harus ada niat. Kalau misalkan nggak ada niat ya kayak gitu jadinya. Oke, lanjut, kita langsung ke pertanyaan yang ketujuh,
apa yang buat kamu mainin biola sampai sekarang? Ya pengen lebih ngembangin bakat sih ya, karena bakat aku lebih ke main biola. Soalnya kalau misalkan nyanyi aku tuh kurang, gimana ya, pendengarnya juga bilang aku masih harus belajar vokal lagi. Oke, aku mending lebih milih ke biola ya, karena biola tuh menurut aku udah menguasai beberapa gitu kan. Jadi aku tinggal benerin lagi, karena aku masih belajar juga kalau biola ya. Masih ada materi juga sebenarnya yang belum aku kuasai. Dan ya sebenarnya kalau misalkan kita pelajari bener-bener ya mungkin bisa belajar sendiri, cuman aku tuh masih belum paham dan aku tuh susah hafalnya gitu. Jadi harus ada, bener-bener ada yang bantuin aku gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Gimana perasaannya pas mainin biola? Perasaan sih senang-senang aja, bisa ngehibur banyak orang gitu loh kalau misalkan mainin biola. Apalagi kalau misalkan yang denger tuh wow gitu, aku kayak ngerasa happy banget ya, bisa buat orang senang gitu dengan bakat aku sendiri gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Kayak mana ini? Apa yang bakal kamu lakuin kalau udah makin populer? Yang bakal aku lakuin ketika aku udah populer itu, aku bakalan buat karya sendiri ya yang pastinya, karena nggak mungkin lah selamanya aku jadi musisi cover. Kalau musisi cover itu bisa dibilang dia nggak kreatif, karena bisanya nge-cover, nggak bisa buat lagu sendiri lah, nggak bisa punya karya sendiri tuh. Dan aku juga nggak bakalan gini ya, harus pilih aku yang terbaik, enggak, karena setiap orang tuh punya talenta yang berbeda gitu. Lanjut ke pertanyaan yang jadi kan 9 ya kalau salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-10. Selain main biola, hobi apa yang kamu punya? Hobi aku nyanyi. Terus hobi yang kedua sebenarnya itu aku dari SD itu senang, sampai akhirnya cuma sampai kelas 7 dan aku nggak ngajutin, kayak males gitu, kayak nggak ada peluang lagi. Ya udahlah, mungkin bukan jalannya. Terus pertanyaan yang ke-11. Adakah cita-cita selain jadi pemain biola, jadi guru musik misalnya? Kalau cita-cita selain pemain biola, yang penting jadi musisi, main piano kek ya, musisi menyanyi gitu, main kayak asik gitu loh, main piano terus nyanyi gitu, asik bener ya. Kalau jadi guru musik ya mungkin kalau misalkan aku ditakdirkan jadi guru musik ya udah apa-apa, yang penting aku bisa berbagi ilmu. Walaupun aku besok misalkan jadi musisi yang cita-cita yang aku inginkan, ya aku sih tetap mau berbagi ilmu. Kalau misalkan YouTube ini aku manfaatin juga buat kasih ilmu gitu ke orang-orang yang kalau misalkan dia jadi pengen kayak aku gitu. Kayak misalkan aku sekarang ini kan lagi usaha ya, jadi maklumin aja kalau masih ada yang kurang-kurang gitu, mohon maaf gitu ya. Terus lanjut ke pertanyaan yang ke ini tadi 11 kan, sekarang ke 12 dari @febri.k. Jadi kakak kelas aku ya, mungkin sekarang udah lulus, kemarin ya baru aja lulus kelas 9 ya, yang SMA. Terus ini pertanyaannya, ini bukan pertanyaan, aduh,
dia tanyanya gitu. Mungkin kalau dibilang ganteng sih karena dia cowok, kalau misalkan dia cewek nggak mungkin ganteng, mana mau dia. Maksudnya tuh kalau misalkan ada cewek bilang dia cantik, mana mau, orang dia cowok. Terus lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Benar kan, ini 10, 11, 12, 13 benar. Dari FIIDDAA.78. Ini Ida ini yang waktu itu collab jauh bareng aku di Instagram. Dia tanya, di rumah ngapain aja? Di rumah cover lagu, tapi aku covernya tuh lebih suka ke Instagram aja sama ke TikTok. Kalau misalkan ke YouTube tuh aku masih nggak berani. Katanya sih kalau misalkan postnya kita ke medsos itu enggak, ya tahu juga kan nggak mungkin juga kalau misalkan diklaim karena medsos ya. Kalau misalkan kecuali endorse, tapi aku bukan anak endorse ya, sorry. Bukan apa, aku nggak bukannya aku mau jadi mentang-mentang nanti tenar gitu terus endorse-nya tuh besar-besaran, enggak. Aku bukan anak seleb. Terus pertanyaan yang ke-13 14 dari @muriasuna2. Ini dulu teman kelas aku waktu kelas 7. Dan ini dia pertanyaannya. Kacamata yang patah sekarang di mana? Oh my god. Ya aku kemarin bilang Kak Mutu nggak apa-apa, ya udah. Mungkin dia gabut juga. Tanyanya yang mungkin di luar materi aku kali ini. Di luar yang ingin aku bicarain. Nggak apa-apa, kacamatanya aku tetap aku simpen lah, eman ya, kalau misalkan dibuang ya masih inget juga sih dulu patah gara-gara kayaknya ketindih apa gimana ya, aku lupa waktu kelas 7. Dan sampai aku mau naik kelas 8 baru ganti kacamata ini, sampai sekarang masih. Dan aku nggak ganti lensa, ini masih ini asli. Dan aku tuh juga pengen ganti lagi karena kayak ada beda gitu. Oke, sampai next videonya. Mungkin semoga aja besok aku cover lagi cuma lagu yang boleh di cover itu ya, karena takut juga diklaim ya. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf kalau misalkan aku nggak semuanya pertanyaan aku jawab di video ini karena ini durasinya udah lama, takutnya memori aku habis. Maaf sekali. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa like, di komen, di share, dan juga yang terpenting subscribe. Kalau misalkan kalian subscribe, nanti kalian bakal tahu apa video-video next time aku besok. Kalau misalkan aku upload video lagi ke video YouTube, di YouTube, channel YouTube aku. Dadah.